Baik, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Sekarang kita masuk di sesi narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Leodiade Pamungkas, SEMMMAK, yaitu selaku dosen audit forensik Prodi Akuntansi UJY, di mana nantinya beliau menjelaskan fenomena fraud yang potensial pada penyaluran dana desa. Baik, izinkan saya menyampaikan CV singkat dari beliau. Nama Leodiade Pamungkas, riwayat pendidikan yaitu SE Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Kristen Setiawacana Salatiga. Kemudian akuntansi keuangan dan pelaporan berbasis IFRS Universitas Trisakti Jakarta 2018, MM Manajemen Keuangan Universitas Tarumanegara Jakarta tahun 2017, penghargaan yaitu ada lulusan terbaik ke-1 Universitas Kristen Satiawacana, kemudian lulusan terbaik kedua Universitas Trisakti, kemudian lulusan berpredikat summa cum laude Universitas Tarumanegara. Kemudian ada riwayat pekerjaan di mana Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Bukopin Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 2002, Shipping and Receiving Manager, Princeton Press, Princeton, New Jersey, USA, 2003-2026, Convenience Store, Philadelphia, USA, 2007-2015, dosen Prodi Akuntansi Universitas Bung Karno, Jakarta, 2018, dosen Prodi Akuntansi Universitas Dr. Aminoto, Yogyakarta, 2019 sampai sekarang. Baik, langsung saja kepada Bapak Leo, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rektor, yang terhormat Pak Dekan, yang terhormat Ibu Kaprodi, dan salam perkenalan yang terhormat Bapak Rino sebagai Lurah Condong Catur, yang saya hormati para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Jadi pemaparan saya kali ini tentang mendeteksi laporan keuangan dalam ketidakpastian ekonomi. Nah, yang pertama-tama adalah presentasi saya yang pertama pada slide-slide awal tentang akuntansi sektor swasta atau sektor komersil, kemudian pada bagian akhir adalah tentang akuntansi sektor publik. Yang pertama-tama adalah saya ingin mendefinisikan dulu apa itu kecurangan. Kecurangan adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat menguntungkan diri sendiri dan orang lain, dan seterusnya. Jadi yang terpenting adalah di sini adalah adanya unsur kesengajaan. Jadi kalau bukan unsur kesengajaan itu berarti lalai, bukan merupakan kecurangan. Nah, ini yang membedakan adalah unsur kesengajaannya. Itu saya dapatkan dari standar pemeriksaan keuangan negara SPKN. Yang kedua, pada slide kedua, pada yang webinar kita yang terdahulu bulan November, saya membahas tentang korupsi. Kemudian untuk webinar ini saya lebih ke kanan, yaitu tentang penyalahgunaan atau kecurangan pada laporan keuangan. Nah, jadi seperti kita lihat di screen share ini, asset misappropriation terdiri dari korupsi dan kecurangan laporan keuangan. Nah, seperti kita ketahui, laporan keuangan sektor swasta terdiri dari yang pertama laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan sektor publik ini terdiri dari 7. Hal yang membedakan antara laporan keuangan entitas komersil dan entitas sektor publik adalah adanya laporan laba rugi. Karena laporan keuangan sektor publik yang tidak profit oriented, makanya di situ tidak terdapat laporan laba rugi. Namun sektor publik juga ada yang
diharuskan melakukan pelaporan sesuai dengan entitas komersil, antara lain BUMN yang bertugas untuk mencari laba. Contohnya adalah PT Kereta Api Indonesia dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah ketidakpastian ekonomi. Di masa COVID pandemi ini, pada tahun 2020 awal, ketidakpastiannya adalah ketidakpastian yang absolut. Kita nggak tahu bagaimana ekonomi akan berjalan. Tiba-tiba, ujuk-ujuk, itu pemerintah melakukan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, di tahun 2021 ini, setelah 1 tahun berjalan, kita sedikit bisa memprediksi kira-kira apa tindakan pemerintah terhadap pandemi ini. Antara lain kebijakan PSBB diperketat, PSBB yang diperlonggar, kebijakan tidak boleh mudik dan lain sebagainya. Kita sebenarnya ada ketidakpastian, namun kita sedikit bisa memprediksi. Hal itu yang membedakan antara ketidakpastian absolut dan ketidakpastian yang parsial. Nah, yang kedua, kalau kita bicara audit, kita bicara tentang apa itu audit dulu, ya, yaitu menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi dan kriteria. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Citra dan Bapak Rino, bahwa dalam melakukan suatu tindakan harus ada dasar hukumnya dulu. Nah, begitu juga dengan pelaporan keuangan. Laporan keuangan juga harus ada dasar hukumnya dulu. Yang pertama adalah pernyataan standar akuntansi keuangan untuk entitas komersil. Kemudian juga ada pernyataan standar akuntansi sektor pemerintahan (SAP). Yang kedua adalah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Apa yang membedakan? Yaitu akuntansi manajemen sesuai dengan kita menentukan efektivitas dan efisiensi suatu entitas terhadap anggaran yang telah dibuat. Sedangkan akuntansi keuangan adalah kita menentukan, melaporkan dari aktivitas dari keuangan suatu entitas, baik itu publik maupun swasta, kepada pihak di luar daripada manajemen atau pihak di luar perusahaan. Akuntansi manajemen lebih cenderung untuk digunakan untuk pihak-pihak di dalam manajemen. Nah, auditing itu ada 4 macam, yaitu audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit kepatuhan. Yang keempat adalah audit bertujuan khusus. Audit bertujuan khusus di sini, contohnya saja ada suatu entitas yang ingin melakukan likuidasi atau melakukan divestasi terhadap suatu usahanya. Nah, entitas tersebut bisa meminta kantor akuntan publik yang menyediakan jasa audit dan juga kompilasi keuangan dan jasa non atestasi untuk menentukan kira-kira bagian dari perusahaan yang mana yang kira-kira bisa dilikuidasi sehingga kita bisa mendapatkan suatu efektivitas dan efisiensi yang lebih karena likuidasi tersebut. Dan juga ada jika misalnya terdapat suatu indikasi kecurangan, kita bisa meminta pihak auditor akuntan publik untuk menginvestigasi daripada kecurangan tersebut. Atau kalau sektor pemerintahan bisa meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendeteksi siapa yang melakukan kecurangan. Itu adalah audit bertujuan khusus. Nah, kita bedakan di sini adalah standar akuntansi entitas swasta dan standar akuntansi pemerintahan publik. Seperti yang dibilang oleh Ibu Citra bahwa harus terdapat suatu dasar untuk melakukan suatu audit atau melakukan suatu tindakan pada suatu entitas, baik itu publik maupun swasta. Nah, standar akuntansi keuangan di sektor swasta itu adalah PSAK, entitas tanpa akuntabilitas publik, entitas usaha mikro, kecil, dan menengah, dan SAK syariah. Nah, auditor-auditor eksternal menggunakan standar profesional akuntan publik sebagai dasar untuk melakukan suatu audit. Nah, di dalam entitas swasta ada audit internal. Akuntan eksternal adalah akuntan publik. Sementara pada sisi standar entitas pemerintahan atau publik, standar akuntansi pemerintahan yang bersifat untuk yang non-profit oriented, sedangkan yang profit oriented menggunakan SAK umum seperti yang dilakukan oleh entitas swasta. Standarnya adalah standar pemeriksaan keuangan negara. Kalau di sektor swasta tadi adalah standar profesional akuntan publik. Nah,
Sedangkan auditor internalnya di dalam entitas pemerintahan itu adalah BPKP atau Satuan Kerja Audit Intern, atau kadang-kadang disebut juga audit internal, sama aja dengan entitas swasta. Sedangkan auditor eksternalnya disebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, untuk entitas pemerintahan yang profit oriented akan diaudit dengan oleh akuntan publik dengan menggunakan standar profesional akuntan publik dan juga standar daripada pemeriksaan keuangan negara. Jadi gabungan dari dua standar itu digunakan untuk pemeriksaan untuk entitas pemerintahan yang berorientasi profit. Nah, bagaimana kita menganalisa dampak dari COVID ini untuk kemudian kita bisa menggunakan mendeteksi suatu kecurangan? Yang pertama adalah dampak COVID-19 ini dari sisi produk domestik bruto. Kira-kira seperti apa? Kalau di tahun 2020 awal kita nggak bisa menentukan berapa sih tingkat PDB yang terdampak dari COVID-19 ini, namun sejalan dari tahun 2021 ini, 1 tahun setelah terjadi pandemi, kita bisa menentukan kira-kira produk domestik bruto ini berapa terdampak, apakah terdampak 60% atau sekian. Nah, jadi kita bisa menentukan, dari situ kita bisa melakukan suatu prosedur analisis, analytical prosedur, bahwa apakah realistis perusahaan melaporkan tingkat keuntungan sekian, sementara produk domestik bruto aja sekian. Nah, itu kita bisa melakukan pemahaman terhadap prosedur analitis. Kemudian kita bisa meminta keterangan dari manajemen tentang hal tersebut. Kita juga bisa melakukan analisa dari industri jenis, karakteristik produk dan jasa. Apakah produk dan jasa yang dihasilkan oleh entitas tersebut produk dan jasa yang mempunyai produk substitusi, atau justru karena adanya dampak pandemi ini malah industrinya semakin meroket. Jadi, dan juga kita harus meneliti usaha manajemen bagaimana meningkatkan penjualan. Dengan adanya penjualan yang berkurang, apakah mampu untuk dilakukan suatu peningkatan penjualan dengan melakukan suatu penjualan secara online dan lain-lain sebagainya. Dan juga kita harus juga menentukan tingkat penjualan. Mungkin manajemen akan merubah marketing mix daripada produk-produknya. Nah, di sini kita harus menentukan juga bahwa suatu marketing mix yang dibuat akan mengalami law of diminishing marginal sales. Akan ada puncaknya, di mana jumlah peningkatan penjualan akan menurun. Nah, pada saat menurunnya penjualan tersebut, kita harus rubah marketing mix yang dilakukan. Nah, bagaimana jangka waktu 1 tahun ke depan terhadap pandemi ini? Bagaimana supplier bahan baku, ketersediaan tenaga kerja harus kita perhitungkan juga dalam menganalisa keberlangsungan usaha daripada suatu entitas. Nah, di sini saya sajikan PSAK yang ada yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ada sampai 70-an, di samping itu juga ada ISAK dan sebagainya. Nah, namun dalam adanya pandemi ini, Ikatan Akuntan Indonesia menekankan ada 2 hal yang perlu ditekankan, yaitu PSAK 8. Peristiwa setelah periode pelaporan. Nah, di tahun pelaporan akuntansi di tahun 2019, pada saat 2020 itu kan mulai pandemi kira-kira bulan Maret. Apakah peristiwa periode pelaporan ini mempunyai dampak terhadap penyesuaian di akhir tahun, ataukah tidak mempunyai dampak penyesuaian, namun bersifat material sehingga kita perlu melaporkannya di dalam catatan atas laporan keuangan. Diperlukan pengungkapan apabila bersifat material. Kalau tidak bersifat material, kita tidak memerlukan pengungkapan. Yang kedua adalah PSAK 71 instrumen keuangan. Dipastikan bahwa jumlah kredit yang kita salurkan, khususnya pada perusahaan perbankan, perusahaan-perusahaan yang jumlah kreditnya banyak, dipastikan kolektibilitasnya akan menurun, peluang terjadinya macet akan meningkat, sehingga diperlukan pengungkapan dan identifikasi khusus terhadap kredit-kredit tersebut.
Nah, di sini saya sajikan standar audit. Ya, seperti kita ketahui bahwa dalam melakukan suatu audit kita perlukan standar-standar. Nah, ini adalah standar-standar yang ditekankan selama masa pandemi COVID-19, yaitu SK 315, pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Nah, model bisnis yang berubah di sini adanya penurunan permintaan, berkurangnya pelanggan, gangguan rantai pasok, ketidakhadiran karyawan, harus diidentifikasi lebih jelas. Nah, mungkin pada saat sebelum pandemi, hal ini tetap masih dalam taraf wajar, namun dalam waktu pandemi ini, hal ini harus menjadi perhatian khusus. Nah, yang kedua adalah respons auditor terhadap risiko yang telah dinilai. Proses tutup buku laporan keuangan, nah, terutama pada akun tertentu. Biasanya pada saat tutup laporan keuangan, perusahaan akan melakukan suatu manajemen laba, yaitu mungkin mengecil-ngecilkan laba atau menambah-nambah laba dengan kisah batas yang tidak konsisten. Biasanya penjualan diakui pada saat barang dikirim, namun penjualan diakui barang belum dikirim, tapi penjualan sudah diakui. Nah, kita harus menentukan kisah batas yang jelas terhadap proses tutup buku laporan keuangan. Nah, selanjutnya saja supaya cepat. Nah, penerapan SA 501, pertimbangan spesifik atas unsur pilihan, evaluasi pengungkapan atas adanya litigasi. Nah, apakah adanya litigasi ini berpengaruh terhadap laporan keuangan di tahun lalu ataukah tidak? Kalaupun berpengaruh terhadap laporan keuangan tahun lalu dan mempunyai bukti yang nyata, kita harus mengungkapkannya di dalam provisi. Sementara kalau tidak mempunyai bukti nyata dan itu bersifat material, namun kita harus mengungkapkannya dalam bentuk kontingensi. Jadi provisi dan kontingensi harus diungkapkan secara relevan. Audit atas estimasi akuntansi. Ya, perubahan regulasi yang berdampak terhadap estimasi akuntansi. Evaluasi ketepatan asumsi. Jadi asumsi-asumsi yang digunakan pada saat sebelum terjadi pandemi ini akan berubah pada saat pandemi. Asumsi-asumsi sudah tidak relevan lagi. Nah, perlu adanya asumsi baru. Kita harus meminta keterangan manajemen akan adanya asumsi-asumsi yang dibuat. Nah, peristiwa kemudian, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor. Nah, itu harus diungkapkan. Kita harus meminta representasi tertulis dari manajemen, meminta representasi tertulis bahwa setiap kejadian yang auditor tidak tahu itu sudah diungkapkan kepada auditor sehingga melindungi auditor terhadap kesalahan yang akan terjadi kemudian hari. Membaca risalah rapat, jadi notulen rapat yang kita dapatkan harus kita baca, dan kalau ada sesuatu hal yang material harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, kelangsungan usaha harus ada bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha. Asumsi kelangsungan usaha di sini akan sangat berdampak di masa pandemi. Jadi kalau kita auditor mempunyai suatu keraguan akan kelangsungan usaha, maka auditor bisa mengungkapkannya dalam bentuk opini wajar dengan pengecualian atau opini wajar dengan penekanan paragraf khusus. Auditor juga perlu mengungkapkan bahwa auditor tidak mungkin memperoleh bukti audit yang cukup. Nah, apabila setelah diusahakan berbagai alternatif pembuktian bukti audit yang cukup tidak didapat oleh auditor, maka auditor harus mengungkapkan itu dalam laporan keuangan. Nah, auditor juga harus menyesuaikan antara laporan tahunan dan laporan keuangan. Nah, kadang-kala ada suatu ketidakcocokan antara laporan tahunan dengan laporan keuangan. Hal ini harus disinkronkan dengan meminta keterangan manajemen. Nah, tanggung jawab auditor terkait kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Ya, auditor harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa audit sudah sesuai dengan standar audit. Jadi kita harus memagari bahwa standar audit yang kita dapat, yang kita lakukan adalah sesuai dengan standar audit. Nah, jadi kita suatu audit hanya akan menghasilkan kesimpulan bahwa
hasil tersebut memiliki keyakinan yang memadai untuk suatu kesalahan. Tidak mempunyai suatu keyakinan absolut bahwa laporan keuangan adalah benar. Nah, jadi tanggung jawab kecurangan laporan keuangan ada pada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dalam hal ini adalah komisaris. Nah, kita masuk ke sektor publik. Metode pengadaan barang dan jasa, yaitu yang pertama adalah pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan swakelola. Jadi maksudnya di sini adalah pelelangan umum. Ketika suatu entitas pemerintahan masih mempunyai waktu yang cukup sebelum pengadaan barang dan jasa dimaksud. Sementara untuk penunjukan langsung, di mana seperti pandemi COVID-19 ini, di mana tidak ada waktu yang memadai untuk pelelangan umum, maka dilakukan penunjukan langsung. Jadi semakin ke bawah semakin efisien secara waktu dan prosedur. Nah, ini dana desa ada peraturannya di lampiran 2 peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tentunya tergantung daripada lokasi desa itu sendiri. Misalnya lokasi desa itu berada di dekat laut, maka terkait juga dengan peraturan Kementerian Kelautan. Bencana non-alam yang berupa pandemi coronavirus dapat menggunakan dana desa dengan beberapa kegiatan, yaitu struktur relawan desanya adalah kepala desa, badan pemusyawaratan desa, dan anggotanya seperti yang tercantum di dalam itu. Jadi suatu keputusan tentang penggunaan dana haruslah melalui proses daripada persetujuan dari pihak-pihak terkait. Nah, bisa dengan pengadaan sarana penanggulangan, misalnya pengadaan perbaikan rumah sakit, pengadaan ruangan isolasi, ataupun bisa menggunakan dana tunai, bantuan langsung tunai. Nah, kesimpulannya yang saya tarik daripada pendeteksian laporan keuangan, baik itu sektor swasta maupun sektor publik, yang pertama adalah dalam menyusun anggaran perusahaan dan langkah awal melakukan audit, memperoleh pengetahuan lingkungan bisnis entitas secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga bisa dapatkan estimasi dan asumsi penjualan barang dan jasa entitas. Nah, jadi dengan prosedur analitis kita bisa mengetahui bahwa suatu laporan keuangan apakah handal atau tidak. Semakin kita tidak mempercayai suatu laporan keuangan atau terdapat suatu keraguan dari auditor dalam menilai kebenaran dari suatu laporan keuangan, kita bisa menambah jumlah sampling yang akan kita lakukan untuk pengujian substantif. Yang kedua, ukuran-ukuran dan asumsi tersebut sebagai uji analitikal. Jika tidak ada kesesuaian, patut menduga adanya salah saji, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, biasanya auditor akan menggunakan skeptisisme profesional, yaitu percaya namun tetap memeriksa. Nah, apabila kita sudah tidak percaya dari awal terhadap komitmen manajemen, sudah kita tidak percaya manajemen akan melakukan laporan keuangan yang baik, maka kita sejak awal harus menolak perikatan. Kecurangan fraud laporan keuangan terdiri dari revenue overstatement, jadi penambah-nambahan laba, namun ada juga dalam manajemen laba bahwa income smoothing, jadi income yang terlalu besar tidak disukai oleh manajemen, income yang stabil disukai oleh manajemen. Makanya ada kecurangan-kecurangan yang bersifat seperti itu. Pada masa ekonomi yang normal aja terjadi kecurangan, apalagi ekonomi yang susah zaman pandemi ini, pasti tindakan kecurangan akan semakin tinggi di masa pandemi. Nah, pada masa PSBB harus merevisi pemahamannya terhadap lingkungan bisnis. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan haruslah dengan standar akuntansi yang berlaku dan juga standar-standar yang lain atau peraturan-peraturan turunan, misalnya peraturan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau Satgas Covid untuk instansi pemerintahan, dan juga untuk instansi swasta tentunya ada peraturan-peraturan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan.
Pemeriksaan audit terhadap laporan keuangan yang dilakukan auditor mengacu pada standar audit yang berlaku. Ketidaksesuaian akan ada dipandang sebagai suatu kelalaian atau kecurangan. Kelalaian biasanya akan berdampak pada hukuman administratif, misalnya saja pembukuan izin usaha daripada kantor akuntan publik dan lain sebagainya. Sementara kecurangan akan berujung pada pidana atau perdata. Pidana di sini adalah pidananya, sementara perdata adalah ada dua pihak dan pemohon gugatan, tidak ada terdakwanya. Fraud yang dilakukan manajemen terkadang tidak mampu terdeteksi oleh auditor eksternal. Ada keterbatasan risiko deteksi maupun risiko inheren, yaitu seberapa besar pun, seberapa detailnya kita melakukan suatu pemahaman terhadap laporan keuangan, kita periksa semuanya secara keseluruhan, jumlah populasi daripada akun-akun kita periksa secara keseluruhan, itu hanya akan berujung pada keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang absolut. Nah, karena adanya risiko inheren, yaitu misalnya saja asumsi-asumsi yang digunakan salah atau bukan salah atau tidak tepat. Nah, karena asumsi-asumsi ini berdasarkan pada pemahaman daripada akuntan dan auditor terhadap suatu fenomena ekonomi. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak Leo, untuk waktunya 5 menit lagi nih, Pak. Siap. Ya, siap. Ada resiko inheren, asumsi-asumsi yang digunakan antara suatu auditor dengan auditor yang lain bisa saja berbeda. Jikalau ada suatu keraguan dalam pelaporan akuntansi, maka entitas sebaiknya meminta pendampingan dari akuntan publik dan atau BPK. Nah, dan dimintakan juga representasi tertulis bahwa setiap tindakan daripada pemerintahan atau tindakan daripada manajemen suatu entitas bahwa ini sesuai dengan arahan daripada Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga ujung-ujungnya nanti kita tidak disalahkan seperti yang ditekankan oleh Bapak Remo dan Ibu Citra. Yang selanjutnya adalah yang 11. Auditor dan akuntan harus selalu mengupdate pengetahuannya dengan lingkungan bisnis dalam bentuk pendidikan profesional berkelanjutan. Nah, dan juga harus berpengetahuan ilmu pemasaran, sumber daya manusia, ilmu hukum, dan lain-lain yang relevan. Nah, pedoman dalam penyusunan audit dan laporan keuangan adalah standar akuntansi dan standar audit, bukan textbook. Textbook hanyalah suatu pemahaman terhadap perlakuan akuntansi yang ada di standar audit dan standar akuntansi. Nah, dalam ranah hukum dikenal bahasa Latin yang memiliki arti siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Jadi kalau kita dituntut di dalam pengadilan, pihak yang menuntut tersebut yang akan membuktikan, bukan kita yang membuktikan. Nah, jikalau tidak dapat membuktikan, kita harus dibebaskan dari segala tuntutan. Konsep materialitas, untuk sesuatu yang tidak material tidak wajib mengikuti standar akuntansi. Nah, segala sesuatu sesuai dengan PSAK harus diungkapkan atau sesuai dengan PSAK. Namun, auditor mempunyai tingkat materialitas awal, tingkat materialitas akun, dan tingkat materialitas untuk setiap transaksi. Nah, apabila tidak materialitas, menjadi tidak wajib untuk diungkapkan. Mendeteksi dan membuktikan apa salah saja merupakan kelalaian adalah sesuatu hal yang kompleks karena bersifat principle based. Nah, itu ada ruangan untuk suatu pelakuan akuntansi yang dilakukan oleh akuntan maupun oleh auditor. Nah, saya kira yang penting itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Leo atas penyampaian materinya. Baik, beri tepuk